Kebakaran hebat menimpa sebuah rumah semi permanen di Jalan Jenderal Muhammad Yusuf, Kelurahan Lemu, Kecamatan Bacu Kiki pada Rabu malam. Api pertama kali muncul dari percikan kabel listrik. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh rumah. Diketahui rumah yang terbakar merupakan rumah praktik milik seorang bidan. Itu diduga apa Pak penyebabnya? Ini sementara masih diduga bahwa terjadinya kebakaran ini karena adanya konslet kabel yang dari rumah sebelah. Kalau untuk saat ini Pak katanya rumah yang terbakar ini rumah praktek bidan ya? Ya, yang dulu ditempati ibu bidang untuk melaksanakan praktek. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil damkar diterjunkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran rumah praktik milik seorang bidan ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Tiga unit rumah di kawasan padat penduduk di Kampung Cigereji, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat ludes terbakar. Dalam rekaman video warga, kobaran api dengan cepat membakar bangunan rumah yang berada di sampingnya. Menurut saksi, sebelum terjadi kebakaran terdengar suara letupan percikan api di salah satu rumah warga. Tak berselang lama, api semakin membesar dan membakar 3 rumah. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Beletek gitu, udah beletek. Ada suara? Ada suara, tak, terus bau hangus. Saya keluar, ganti baju, saya keluar, saya video, ini udah nyala. Apinya udah besar? Iya, belum besar, belum ke atas, belum, masih nyambang gitulah. Udah lama-lama. Mungkin untuk kesulitan cuma jalan yang sempit karena masuk area gang lah, bisa disebut itu gang. Kemudian untuk di TKK sendiri listrik belum mati gitu, itu menjadi tantangan tersendiri. Diduga api berasal dari mana Pak? Untuk sementara tadi berdasarkan informasi diduga dari konsleting listrik atau arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu pemilik rumah terpaksa mengungsi di rumah kerabat mereka. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya Arli Sahadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Kami awali iNews Siang hari ini dari Gerbek Sabu pemirsa hendak mengantarkan pesanan narkoba. Seorang pengedar di kota Payakumbuh, Sumatera Barat digerebek polisi. Polisi pun harus mengeluarkan tembakan peringatan lantaran tersangka berusaha kabur saat akan diamankan. Tim Pentum Satres Narkoba Polres Payakumbuh, Sumatera Barat terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan pelarian tersangka TK alias Badai yang berusaha kabur dari sergapan petugas. Tersangka yang sudah lama menjadi target operasi ini pun tak berkutik setelah pelariannya dihentikan. Setelah digeledah, polisi menemukan 4 paket sabu yang disimpan dalam kotak. Selain sabu, polisi juga menemukan 4 paket ganja kering dari dalam saku tersangka. Usai mengamankan pelaku, polisi melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah pelaku. Di dalam rumah, polisi pun kembali menemukan 2 paket ganja kering yang tersimpan dalam kotak rokok yang berada di bawah kasur. Malam ini berhasil mengamankan 1 orang tersangka yang kita duga sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu dan ganja. Tersangka ini kita tangkap di daerah Payakumbuh Barat yang mana dilakukan pendalaman penyidikan oleh tim Osnal. Kemudian di TKP kita lakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 5 paket sabu dan 7 paket ganja. Tersangka bersama barang bukti sabu dan paket ganja langsung dibawa ke Mapolres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Tersangka pun terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara menggagalkan upaya peredaran 10 kg sabu. Untuk mengelabui petugas, pelaku mengemas narkoba dalam kemasan durian. Inilah rekaman video amatir yang diambil petugas ketika menangkap tersangka MD di kawasan Medan Johor, Kota Medan. Petugas menemukan 5 kg sabu yang dikemas dalam bungkus pancake durian. Awalnya petugas menemukan 5 kg sabu yang disimpan tersangka di dalam jok sepeda motornya. Polisi menemukan total seberat 10 kg sabu dari tangan tersangka. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan 50 butir pil ekstasi, 400 gram sabu yang dikemas dalam 8 paket sabu siap edar. Rencananya narkoba akan diedarkan di Kota Medan. Diduga tersangka merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan internasional. Memanipulasi petugas, barang narkoba tersebut atau sabu dikemas dengan dalam bentuk kemasan durian. Kemudian saat ini tim kami di lapangan sedang melakukan investigasi dan penerangan untuk kasus ini lebih lanjut. Hingga kini polisi tengah melakukan penyidikan lanjutan guna menangkap pemasok narkoba kepada pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Eksekusi rumah yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Surabaya ricuh. Penghuni rumah bersama massa menghalangi proses eksekusi dan mengancam petugas dengan linggis serta gunting rumput. Kericuhan pecah ketika puluhan orang menghadang petugas jurusita Pengadilan Negeri PN Surabaya dan personil kepolisian yang hendak mengeksekusi sebuah rumah di perumahan Gading Pantai Gang 2, Mulyorejo, Surabaya. Penghuni rumah dan massa melawan saat jurusita akan memasuki rumah. Saling dorong dan pukul terjadi antara massa dengan petugas. Jurusita PN Surabaya juga terpaksa menjebol paksa pintu pagar rumah yang dirantai oleh penghuni rumah. Bahkan lansia penghuni rumah nekat melawan dengan mengancam menggunakan linggis dan gunting rumput. Polisi pun terpaksa merampas dan menenangkan lansia tersebut. Dengan alasan masih menempuh upaya hukum, penghuni rumah selaku termohon eksekusi nekat melawan dan mempertahankan bangunan rumah. Namun dengan alasan putusan eksekusi tertanggal 13 September 2023 sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan eksekusi tetap dilaksanakan. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya nomor 42 X 2022 PNSB untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap itu berdasarkan putusan dan inkrah apa lelang atau gimana Pak? Permohonan dari pemohon eksekusi berdasarkan proses lelang. Jadi sertifikatnya kan dipinjam saudara. Yang punya rumah itu tidak pernah menerima surat peringatan, padahal lelang itu harusnya ada surat peringatan. Nah, surat peringatan diserahkan kepada debitur. Jadi yang punya rumah tidak pernah menerima surat peringatan. Proses eksekusi yang mendapat pengamanan ketat dari personil kepolisian ini dilanjutkan dengan pengosongan paksa rumah. Jurusita PN Surabaya mengeluarkan paksa seluruh barang dari dalam rumah yang berdiri di atas tanah seluas 465 meter persegi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.